Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainur Faridatun Nikmah dari kelas PPAC semester 5. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan arti dari sebuah teks bacaan guna untuk memenuhi tugas UTS Qiraah Mutaqaddim. Pada awal cerita, ada tukang pemahat kayu yang melihat ada sebongkah kayu yang tergeletak di pojok rumahnya. Ia berinisiatif untuk membuat buah boneka. Akan tetapi, pada saat membahasnya, kayu tersebut tiba-tiba mengeluarkan suara dan membuat ia sangat terkejut dan ketakutan. Kemudian, dia langsung menyerahkan kayu tersebut kepada sahabatnya yang bernama Vito. Vito dengan senang hati menerima kayu itu dan membuat buah boneka. Setelah menjadi boneka, Vito memberi nama boneka itu dengan nama Pinocchio. Dan Pinocchio pun langsung berlari dengan sangat kencang, membuat Vito tidak bisa mengejarnya. Raqada Pinocchio fi tariqi faja'atan wajada nafsahu baina yaday surtiyin wa surtiyu salamahu ila Vito. Ashfaqan nas fi tariqi ala Pinocchio waddaw anna Vito yu'amilu sabiyyi biqaswatin wa yadribuhu wa sattaqahu syurtiyu wa saqa Vito ila sijni. Pada saat Pinocchio berlari dengan sangat kencang dan Vito sampai tidak bisa mengejarnya, tiba-tiba ada polisi yang menangkapnya dan menyerahkannya kepada Vito. Namun orang-orang di sekitar merasa kasihan dan iba kepada Pinocchio. Jadi mereka memberi kesaksian yang palsu bahwa Vito lah pelaku Pinocchio dengan kejam dan memukulinya. Polisi pun percaya dan membawa Vito ke penjara. Wa bainama kana Vitul miskin yusaku ila sijni intalaqa Pinocchio ilal baiti wastalaqa ala firashihi sa'idan radiyan sami'a sawta qariban minhu fakhafa waltafata fara'a junjudan kabiron yatasallaqu jidar urfah ala mahlin wa yaqulu ana jujud al-mutakallim wa uhibbu an aqula laka innal aulad alladziina yusayyi'una ila walidihim yal'auna jazaa'uhumul adl. Sementara Vito dibawa ke penjara, Pinocchio pun pulang dengan sangat puas dan bahagia. Dan dia langsung berbaring di tempat tidurnya. Dia mendengar suara yang membuat dia merasa takut dan bulu kuduknya berdiri. Yaitu ternyata ada jangkrik yang sangat besar yang berada di dinding ruangan tersebut. Dan dia berkata, "Saya adalah nenek yang sedang berbicara kepada Anda bahwa anak yang menghina orang tua itu adalah akan mendapatkan balasan yang adil." Qala Pinocchio, "Ibta'id anni ayyuhal jujud la yamahunna anna taqul wa ana rakhilun ghadan an hadal bait idlam arhal fasawfa yubjiruni ala dukhulil madrasah kasairil awlad wa ana la uhibbu an ata'allama syai'an kama anni la uridu an ashghila la uridu an ahwa wal aba." Pinocchio pun menjawab, "Menjauhlah dariku, Nek. Aku tidak peduli dengan apa yang kau katakan, karena besok aku akan meninggalkan rumah ini dan aku akan pergi ke sekolah untuk bermain-main dan bersenang-senang sepuasnya." Tanah hadal jujud wa qala, "Ana asfiku alaika ya Pinocchio, fala syakka anna masiraka sijnu." Aghdaba hadal kalam Pinocchio ghadaban syadidan faramiya junjud bimitraqati wa harabal junjud. Si nenek menghela nafas kemudian berkata, "Aku sangat
Kasihan kepadamu, wahai Pinocchio. Nasibmu seharusnya di penjara. Dan kata-kata itu membuat Pinocchio sangat marah dan melempar gagang palu kepada si jangkrik itu. Sa'ara Pinocchio bil-ju'i li'annahu lam yakun qad tanawala ta'aman tawala dhalikal yawm. Fabahatha fil bait an ta'amin falam yajid ghaira baydatin wahidatin. Wa hina arada an ya'kulaha in falaqat wa kharaja minhu sausun wa sur'a sausu hariban. Tiba-tiba Pinocchio merasa sangat lapar karena dia seharian belum makan. Dan dia mencari makanan di rumah, tapi dia hanya menemukan satu butir telur. Dan ketika dia hendak memakan telur itu, tiba-tiba telur itu bergerak dan keluarlah ayam dari telur itu. Kharaja Pinocchio fil tilkal lail umattirati sifati yabhathu an ta'amin lam yut'ihin nas syai'an wa taraddahu fa'adala ila baiti wa qad balal matar wa almalahu bardu wa wudi'a qadamai amaman nar liyastadafa wa khofan kanat qadama Pinocchio khasyabiatani qaryatabaini minan nar fa akhadata takhriqani syai'an fa syai'an. Dan pada malam harinya, Pino pun tetap keluar untuk mencari makan, padahal di luar itu sedang saat hujan lebat. Karena Pinocchio merasa lapar kan belum makan. Namun orang-orang malah mengusirnya. Jadi dia pulang dengan tangan kosong, dengan hujan yang membasahi dirinya, dan hawa dingin yang sangat menyiksa tubuh. Setibanya di rumah, Pinocchio segera meletakkan kakinya di depan api unggun, sampai ia tertidur dan terbangun di siang hari. Namun tanpa Pinocchio sadari, kakinya pun sedikit demi sedikit terbakar oleh api tersebut. Sumi'a faj'atan far'un 'alal bab wa kana qadimun situ. Hawala Pinocchio ayarquda liyaftahal bab walakinnahu waqa'a. Fasarokho, la aqdiru an aftahal bab. Qadamaya takhtariqani. Tasallaqo Cito dafitatan biqadabin syadidin. Faqad kana yadunnu anna tilka hilatan min hiyali Pinocchio. Walakinnahu lama ra'a qadamai takhtariqani fi'lan. Ashfiqa alaihi wa hazina. Tiba-tiba Pinocchio mendengar ada yang mengetuk pintunya. Ternyata yang datang adalah Vito. Pinocchio pun segera membukakan pintu, tapi ia malah terjatuh. Pinocchio pun secara berteriak, "Aku tidak bisa membuka pintu, kakiku terbakar." Vito pun dengan datang yang sangat marah langsung manjat jendela karena ia mengira ini adalah salah satu trik. Tapi setelah ia melihat yang terjadi, ia merasa kasihan dan sangat iba kepada Pinocchio. Yumkin hatta huna kisoti in wajadtum akhto'an mini atlubu afan summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.